Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfani, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Saya akan menjelaskan tentang K3 yang ada di Laboratorium Medik, Laboratorium Mikrobiologi, dan Laboratorium Kimia. Sebelum kita menjelaskan tentang K3 yang ada di laboratorium, kita harus mengetahui pengertian K3 itu sendiri. Jadi K3 merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara kerja di laboratorium sesuai dengan prosedur agar selamat atau terhindar dari kecelakaan akibat kerja. Laboratorium merupakan tempat yang digunakan oleh seorang laboran untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang K3 yang ada di laboratorium kimia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laboratorium kimia kita akan berhadapan dengan bahan-bahan kimia yang sifatnya dapat membahayakan tubuh. Bekerja dengan bahan kimia diperlukan perhatian dan kecermatan dalam penanganannya. Untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan akibat kerja, maka seorang laboran harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pekerja. Contohnya, kita harus mengenakan APD yang lengkap seperti menggunakan kacamata keselamatan, pelindung wajah, masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan jas lab, serta menggunakan sepatu. Selanjutnya, seorang laboran juga harus menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. Membaca label bahan kimia dengan cermat untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan bahan kimia. Mengenali simbol-simbol bahan kimia. Menempatkan bahan kimia berdasarkan sifatnya. Contohnya, bahan kimia yang mudah menguap ditempatkan di dalam lemari asap. Menjauhkan bahan-bahan kimia yang sifatnya mudah terbakar dari sumber listrik atau sumber panas. Ruangan juga harus memiliki ventilasi yang bagus. Fasilitas yang harus tersedia di dalam laboratorium kimia seperti lemari asam, EWAS, emergency shower, kotak P3K, dan ruangan harus bersih. Ruang laboratorium kimia juga harus dilengkapi pintu darurat dengan memiliki tanda yang sesuai atau tanda yang jelas. Hal yang harus diperhatikan juga adalah dilarang membuang zat kimia berbahaya ke saluran air yang dapat mencemari lingkungan. Yang selanjutnya adalah K3 di laboratorium mikrobiologi. Penerapan K3 di laboratorium mikrobiologi sangat penting untuk diterapkan, mengingat banyaknya subjek pengamatan yang mikroskopis dan dapat bersifat infeksius. Bahaya di laboratorium mikrobiologis yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja yaitu bahan biologis berupa biakan kuman dan spesimen klinis yang sifatnya infeksius. Pedoman keselamatan kerja di laboratorium mikrobiologi ini diperlukan untuk mencegah adanya paparan kontaminasi terhadap subjek pengamatan, praktikan maupun lingkungan. Hal-hal untuk meminimali terjadinya kecelakaan di laboratorium mikrobiologi, maka seorang laboran harus mengetahui dan memahami nama, fungsi, prinsip kerja, serta cara kerja peralatan yang akan digunakan. Melakukan teknisi asesi cuci tangan 7 langkah. Menyemprot tangan dengan alkohol, mengenakan alat perlindungan diri, yang utama contohnya jas lab, menggunakan kacamata pengaman, masker, dan juga menggunakan alas kaki. Prosedur keamanan keselamatan saat bekerja di dalam laboratorium mikrobiologi yaitu yang pertama, tidak makan, tidak minum maupun merokok di dalam laboratorium. Yang kedua, melakukan prosedur sesuai petunjuk praktikum dengan benar dan hati-hati seperti tata cara memindahkan cairan dengan pipet. Yang ketiga, memberikan label pada setiap kultur atau zat yang digunakan dengan nama dan tanggal pembuatannya.
Yang keempat, menggunakan peralatan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, meletakkan peralatan laboratorium sesuai tempat dan fungsinya dalam praktikum. Adapun risiko-risiko yang dapat terjadi saat kita bekerja di laboratorium mikrobiologi, yaitu yang pertama, belum memahami konsep biosafety level. Yang kedua, belum tersedianya alat perlindungan diri yang tepat. Yang ketiga, desain laboratorium yang belum sesuai. Yang keempat, staf laboratorium yang belum memiliki kompetensi yang cukup. Yang kelima, peralatan praktikum yang belum terkalibrasi sesuai program. Untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan tersebut, maka seorang laboran harus mengikuti langkah-langkah dan melakukan semua hal-hal yang perlu dilakukan dalam laboratorium dan tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Selanjutnya adalah ketiga di laboratorium medik. Laboratorium medik sering juga disebut laboratorium kesehatan, merupakan sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari tubuh manusia yang akan diperiksa. Hal-hal yang harus diperhatikan di ruangan laboratorium medik yaitu yang pertama, desain laboratorium harus mempunyai sistem ventilasi yang memadai dengan sirkulasi udara. Yang kedua, desain laboratorium harus mempunyai pemadam api yang tepat. Kecelakaan di laboratorium medis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kecelakaan pada pasien dan yang kedua kecelakaan pada laboran sendiri. Untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan ini, maka seorang laboran harus memiliki skill dalam pemeriksaan atau penanganannya. Bekerja di laboratorium medik, seorang laboran harus mengikuti prosedur kerja dengan benar agar selamat dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Pada intinya, untuk meminimalkan semua terjadinya kecelakaan saat kerja, maka laboran harus mengenakan alat perlindungan diri yang lengkap dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat bekerja di laboratorium.